semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk kami kelompok 7. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hendrika Sabu dan teman saya Gita Muji. Kami akan mempresentasikan pelaporan kejadian insiden yang tidak diinginkan dengan judul Studi Monitoring Efek Samping Obat Antituberkulosis FDC kategori 1 di Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat. Next. Yang pertama kita akan membahas tentang latar belakang. Yang pertama, Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau Badan BPOM Republik Indonesia sebagai lembaga yang mengembang otoritas regulatori di bidang obat di Indonesia mempunyai tanggung jawab kepada masyarakat untuk menjamin bahwa semua produk obat yang beredar atau pasca pemasaran memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Yang berikutnya, dalam hal ini Badan BPOM melakukan langkah pengawalan dan pemantauan baik dari aspek keamanan, kemanfaatan, dan mutu obat yang beredar, mulai dari evaluasi pra pemasaran hingga pengawasan pasca pemasaran obat yang beredar di wilayah Republik Indonesia. Next. Secara khusus, kegiatan pengawasan pasca pemasaran utamanya pemantauan aspek keamanan obat merupakan upaya Badan BPOM dalam rangka jaminan keamanan obat. Yang berikut, kegiatan ini merupakan kegiatan strategis pengawasan yang harus dilakukan secara berkesinambungan karena upaya jaminan keamanan obat pasca pemasaran akan berdampak pada jaminan keamanan pasien sebagai penggunaan akhir dari suatu obat. Next. Berikutnya kita masuk kepada pengertian tuberkulosis, di mana tuberkulosis merupakan penyakit infeksi yang diderita hampir sepertiga populasi manusia di dunia. Insiden keterjangkitan tuberkulosis merupakan permasalahan kesehatan dunia yang cukup serius. Situasi tuberkulosis paru di dunia semakin memburuk dengan jumlah kasus yang terus meningkat serta banyak yang tidak berhasil disembuhkan, terutama negara-negara yang dikelompokkan dalam 22 negara dengan masalah tuberkulosis paru besar. Selanjutnya, epidemiologi tuberkulosis. Pada tahun 1993, WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia mencanangkan tuberkulosis paru sebagai salah satu kedaruratan dunia atau global emergency. Laporan WHO pada tahun 2004 menyatakan bahwa terdapat 8,8 juta kasus baru tuberkulosis pada tahun 2002 di mana 3,9 juta adalah kasus BTA atau basil tahan asam positif. Sepertiga penduduk dunia telah terinfeksi kuman tuberkulosis dan menurut regional WHO, jumlah terbesar kasus TB terjadi di Asia Tenggara yaitu 33% dari seluruh kasus TB di dunia. Hasil survei rumah tangga atau SKRT pada tahun 1995 menunjukkan bahwa TB adalah penyebab kematian nomor 3 setelah penyakit kardiovaskuler dan penyakit saluran pernapasan pada semua kelompok usia dan nomor 1 dari golongan penyakit infeksi di Indonesia. TB juga menjangkiti anak-anak yaitu sebesar 33% dengan jumlah 589 kasus pada tahun 2004. Angka ini merupakan hasil dari survei prevalensi tuberkulosis 2004 di mana diperkirakan 170.000 anak dunia meninggal per tahun karena TB. Selanjutnya, metode dalam penelitian. Metode penelitian ini adalah time series, di mana pasien yang baru diketahui menderita TBC diikuti selama 6 bulan pengobatan. Pengumpulan data dilakukan pada pasien penderita tuberkulosis di puskesmas pada tahun 2021-2011 bulan Mei. Tempat pelaksanaan pengumpulan data di masing-masing kota adalah 5 puskesmas dari total 10 puskesmas yang menjadi tempat pelaksanaan.
Instrumen yang digunakan adalah lembar pengumpulan data pasien, formulir catatan khusus pasien, dan kuesioner. Setelah pasien memulai terapi, dilakukan pemantauan selama 6 bulan. Setiap bulannya, pasien yang datang ke puskesmas untuk mendapatkan obat dilakukan wawancara terstruktur. Pemantauan kepatuhan dilakukan dengan menghitung obat sisa yang disimpan oleh pasien atau tablet count. Selanjutnya, hasil penelitian. Pengobatan TB paru di puskesmas untuk pasien dewasa menggunakan FDC kategori 1 terdiri atas 2 bagian, yaitu pengobatan tahap insentif atau awal yang berisi tablet RHZE atau rifampicin 150 mg, isoniazid 75 gram, pirasinamid 400 mg, dan etambutol 275 mg sebanyak 6 blister digunakan selama 2 bulan. Dan pengobatan tahap lanjutannya berisi RH atau rifampicin 150 mg dan isoniazid 150 gram sebanyak 6 blister digunakan selama 4 bulan. Pengobatan TB paru anak menggunakan Otombipak dengan kombinasi obat tahap kategori 1 sesuai panduan Kementerian Kesehatan 2 RHZ per 4 RH, yaitu INH, rifampicin, pirasinamid, dan etambutol dalam jangka waktu 6 bulan. Selanjutnya, karakteristik responden pengambilan data dilakukan di 10 puskesmas di Kota Serang dan Bandung, yakni 8 orang pasien berasal dari puskesmas Kasemen, 14 orang pasien dari puskesmas Cilasa, 8 pasien dari puskesmas Serang, 13 pasien dari puskesmas Singandaru, 17 pasien dari puskesmas Takan, 12 pasien dari puskesmas Garuja, 8 pasien dari puskesmas Pasir Kaliki, 6 orang pasien dari puskesmas Ibrahim Azi, 3 orang pasien dari puskesmas Talaga Bodas, dan 3 pasien berasal dari puskesmas Ujung Berung Indah. Kejadian efek samping akibat penggunaan obat OAT berdasarkan hasil wawancara, di mana wawancara dilakukan setiap bulan sekali untuk mengetahui gejala subjektif yang dialami pasien selama masa pengobatan dengan OAT.